Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, nyambung dulu halaman 796 alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahru bisu'i minal qauli. Ucapan-ucapan buruk, ya, ucapan-ucapan jelek yang viral, yang bergema secara bebas dan liar, terutama sekarang melalui medsos yang lebih parah lagi. Dulu pakai mimbar lah, ya. Itu fi ayyi suratin min suwarihi, dalam bentuk apapun, ya, ucapan-ucapan yang buruk itu, apakah itu anjing, apakah babi, apa curut, apa kirik, apa cemerah, ya, hujatan-hujatan, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, ya, saling menuduh musyrik, murtad dan sebagainya. Itu semuanya sahlun ala lisan, begitu mudah diucapkan, gampang diucapkan. Malam yakun hunaka taharrujun fid dhamir, ketika orang itu hatinya, perasaannya tidak punya sensitivitas. Hatinya kayak batu. Orang yang hatinya tidak punya perasaan, tidak mengerti perasaan orang, tidak sensitif, itu akan mudah diucapkan. Atau kalau bahasa lokalnya, kalau orang ucapannya itu kasar, ya, binatang keluar, kita mengatakannya di dalam hatinya ada kandang binatang. Ya, kata orang sini, kiri ke pating seruntul. Artinya anjingnya pada keluar melalui mulutnya. Ya, ada curut, ada anjing, ada babi, ada ular, segala macam, kan begitu. Itu orang yang perasaannya kasar. Kemudian juga wa taqwalillah, dan juga tidak ada ketakwaan. Pasti orang yang hatinya sensitif dan bertakwa tidak mungkin dong mengucapkan kata-kata yang kasar seperti itu. Dapat dipastikan, betul enggak? Iya, kuping kita juga panas mendengarkannya tuh. Enggak enak, enggak nyaman. Jadi kenapa kok sekarang hujatan kebencian, caci maki itu kok semakin liar, semakin sadis melalui medsos nih. Nggak tahu kenapa jadi seperti itu ya. Ya, artinya tata kerama orang timur, ya kan, kepada orang yang lebih tua beda setahun saja. Kita panggilnya abang kok, betul nggak? Dan bahasan juga kromo inggir. Sekarang nggak ada urusan, nggak ada kiai, nggak ada ulama, orang semua dianggapnya selevel. Ya, tapi dulu juga sudah ada, tapi tidak seliar seperti sekarang. Dulu juga ada seorang yang pernah mesantren di pondok Kempek lah, dia Said Akil Siraj itu. Dia menjelek-jelekan Nurholis Majid, teman saya. Gus Dur juga dijelek-jelekin. Dia bilang, bukan level kamu. Dia profesor doktor. Apa jawabnya? Ya, saya juga kiai kan, katanya. Jadi dia juga dipanggil kiai, saya juga dipanggil kiai. Jadi kan selevel. Jadi baru mondok di pesantren Kempek 3 tahun, malah saya sudah selevel dengan Nurholis Majid, selevel dengan Gus Dur, kan begitu. Itu terjadi. Makanya saya usul kepada Menteri Agama Pak Munawir Sadzali. Waktu itu saya sangat akrab sekali, karena sering kalau ada tamu dari luar, ya, koktail itu dengan tamu-tamu dari luar, saya selalu diajak oleh beliau untuk mendampingi beliau.
biar ngobrolnya enak dengan Pak Sakur katanya gitu. Nah jadi sering ketemu dan bersahabat waktu itu. Saya usulkan supaya jangan rancu. Ini bagusnya begini, kita bikin bikin kepangkatan dalam gelar-gelar sosial. Kapan orang dipanggil ustadz, kapan orang dipanggil guru, kapan dipanggil mualim, kapan kiai, kapan ajengan, kapan kasepuhan. Itu harus ada standarnya supaya jangan rancu. Gitu. Kalau yang hafal Quran, syaratnya apa dipanggil kiai? Hafal Quran, hafal hadis sekian ribu, punya pesantren, ya kan begitu. Ya, bisa bahasa Arab, kan begitu. Kalau dia bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Persia, bahasa Ibrani, tentunya kan tidak selevel, harus punya pangkat yang berbeda. Kalau dia ngarang buku sudah berapa karangannya, kan begitu. Beliau tertawa terbahak-bahak, artinya usul saya belum bisa dijabarkan. Standarnya susah juga, karena itu gelarnya kan pemberian masyarakat. Dan kiai itu lebih banyak ditentukan oleh persoalan moralitas, bukan keilmuan. Sekalipun dia jadi imam di musola, tapi dia akhlaknya baik, dengan tulus ikhlas masyarakat memanggilnya kiai. Padahal ilmunya tidak lebih hanya sekedar tajwid baca Al-Quran, tapi orang ikhlas panggil kiai. Nur Kholis Majid sebegitu pinternya, karena tidak pakai peci, nggak ada yang panggil kiai kok. Ini kan realita. Nah, bagaimana kita seperti itu? Sebetulnya sudah ada contoh ya, tatanan sosial di masyarakat Iran, di Syiah itu ada level-level itu resmi. Kapan orang disebut ayatullah, kapan disebut ruhullah, kapan disebut hujatullah, kapan disebut wilayatul faqih, itu ada kriterianya. Itu saya kira itu penting, itu saya kira penting. Jadi itulah sebabnya tahun 79 saya ngajar di IAIN tahun 79. Kalau sekarang namanya ASDOS lah, asisten dosen. Ijazah belum punya, yang saya juga masih kuliah kok. Mengajar filsafat Yunani kuno, bukan pengantar filsafat Yunani kuno, bukan filsafat tapi pengantarnya. Yang memperkenalkan Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Socrates, Aristoteles gitu. Pemikiran-pemikiran mereka. Yang jadi masalah ini Pak Sakur nih ngajar di IAIN tahun 79, ijazah nggak ada, ditambah loh oleh Kiai Fuad Amin tuh ketua yayasannya, ditambah K Abdul Sakur, saya namanya Kiai, itu sudah bisa menjadi dosen pada waktu itu, nggak tahu sekarang mah gimana, karena itu gelar sosial ya, pengakuan dari masyarakat semacam itu. Jadi gimana? Ya itulah persoalannya. Jadi bukan sekedar orang itu tidak tahu diri akan keilmuannya, merasa dirinya sama. Karena siapa saja bisa dipanggil kiai kok. Betul nggak? Jadi sama kan? Kiai Sakid Ail, Said Akil Siraj, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Hashim, Kiai Darkum, Kiai Darnisem, ya kan? Ya. Kiai Dulkak, yang hanya sekedar bisa baca Quran dengan tajwidnya saja sudah layak dipanggil kiai, gitu. Tapi saya tidak putus asa. Mudah-mudahan kapan-kapan orang banyak mengerti kepada saya. Yuk kita bikin, terutama khusus saya sapa Pak Ade Armando dulu, saya sapa dukung saya supaya gelar-gelar sosial ini ditertibkan. Supaya orang tahu diri, kamu sekolahnya apa, itu kan penting kan, jadi salah paham. Masa Nur Kholis Majid dikafir-kafirkan oleh anak yang pesantren hanya 3 tahun kok,
Ya, itu juga sekolah, bukan sekolah formal ya, sekolah apa tradisional kan. Nah itu makanya. Jadi akan begitu mudah ya. Dan selanjutnya wasyu'u hadasu, dengan tersebar luasnya ungkapan-ungkapan yang buruk semacam itu di tengah masyarakat, katsiran ma yatruku atharan amiqan, akan memberikan pengaruh yang sangat dalam ya, fi dhamiril mujtama, dalam hati sanubari masyarakat, akan memberikan pengaruh pada memori sosial. Pengaruhnya sangat dalam sekali ya. Ya, fi dhamiril mujtama katsir ma yudammiru as-siqah mutabadilah, yang bisa kita rasakan adalah bisa menjadi hubungan baik antar anggota masyarakat menjadi rusak dengan kata-kata yang kasar semacam itu. Orang jadi tidak bersahabat lagi, saling mencurigai, saling membenci. Lalu apa arti semacam itu? Apa sih untungnya? Gitu. Fi hadzal mujtama fayukhayyalu ila nas anna syarra qad sara ghaliban. Karena sudah terlalu viralnya kalimat-kalimat buruk, kafir, murtad, sehingga dianggapnya ya biasa. Sudah kalimat-kalimat yang populer yang akhirnya sama sekali masyarakat tidak memberikan reaksi, terbiasa. Begini, berita bohong sekali disiarkan pasti orang tidak percaya, betul nggak? Tetapi ketika diulang-ulang berkali-kali setiap hari, lama-lama percaya kok. Iya. Lalu akhirnya apa? Sensitivitas masyarakat pun menjadi melemah. Jadi dianggapnya bilang kunyuk, babis, itu dianggapnya kalimat-kalimat yang biasa, dikiranya sudah terbiasa. Nah itu yang kita khawatirkan adalah hal semacam itu bisa menimbulkan permusuhan, saling benci, ya. Wa katsiran ma yuzayyinu liman fi nufusihim isti'dad kamin lisu, apalagi orang yang jiwanya memang ada benih-benih, ada bakat-bakat untuk jahat, ya akhirnya lebih lancar lagi. Ya sepertinya tidak ada rasa gamah rasa, tidak mengerti akan perasaan orang lain. Walakinnahum yataharrajuna minhu ayaf'aluhu li'anna su'a qad asbaha didal mujtama. Kenapa orang itu menjadi terbiasa omongan-omongan kasar semacam itu? Ya karena tiap hari mungkin mendengar kata-kata yang buruk. Sesungguhnya beginilah, saya ingin mengatakan di Indonesia ini ada perasaan tabu menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Seperti dulu pernah ada gagasan ingin memasukkan pelajaran seksologi di sekolah. Saya termasuk yang setuju. Silahkan, itu penting. Sebab bagaimanapun dengan ilmu pengetahuan, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu seksologi, ilmu psikologi dan sebagainya, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Yakin nggak? Ilmu seksologi perlu supaya anak-anak kita tahu, tapi ditentang karena masalahnya ada kekhawatiran pelajaran seksologi akan membuat anak-anak kita menjadi masa pubernya lebih dini, kemudian ingin bereksperimen lah, ya tinggal dikemas saja silabusnya bagaimanapun, atau istilah-istilah yang dianggapnya tabu, ya kita pinjam pakai bahasa asing kan bisa saja. Untuk menyebutkan ini namanya apa, katakanlah penis. Kalau ini namanya klitoris. Anda malu nggak menyebutkan klitoris dalam bahasa Indonesia? Enggak, Bu. Pak Tato merasa malu nggak menyebutkan klitoris dalam bahasa Jawa? Halo. Bahasa Itil, gitu. Malu kan? Iya. Nah, kita minjem bahasa Inggris, ini namanya klitoris.
Nah orang Inggrisnya menyebut klitoris pakai bahasa apa? Kalau begitu di dalam bahasamu ada masalah. Ada masalah dalam bahasamu itu. Itu aja persoalannya. Jadi artinya bagaimana kita mengemasnya dengan bahasa yang baik, disusun silabusnya dengan baik. Ya, oke, saya menghargai. Bayangkan, artinya dalam peradaban kita, dalam bertutur, berkomunikasi di tengah masyarakat, itu ada rambu-rambu, ada tata krama, ada sopan. Kalimat ini adalah tabu, tidak bisa diucapkan. Betul nggak? Kok sekarang kenapa jadi liar begini? Ini Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yuhibbul jahra minal qauli. Ini firman Tuhan. Keburukan itu jangan dipamerkan dong. Dulu orang ke Tasmaya, kalau mau mabok ke Cirebon, sudah sembuh baru pulang. Sekarang saya ada lewat di mereka lagi mabuk, ditawarin saya, Pak Kiai minum katanya. Ya itulah artinya bahwa kita ada dekadensi ya, dekadensi moral di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan firman Tuhan ini menjadi acuan kita bahwa Allah tidak suka kalimat-kalimat buruk itu berterbangan di tengah-tengah masyarakat. Jaga baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.